yang ngaku ulama, dia tidak pernah bicara tentang perampasan tanah rakyat di PIK 2 oleh oligarki Antoni Salim dan Aguan. Dia tidak pernah melihat derita rakyat. Dia tidak pernah bersuara ketika ada kedaulatan laut kita dengan 263 SHGB yang sampai hari ini tidak ada satupun perusahaan yang dihukum. Hanya Arsin Kades Kohot yang dijadikan tumbal. Tapi tiba-tiba di urusan ijazah dia mengatakan, oh itu sudah benar sesuai prosedur hukum. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yasallallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Dan karena takutnya itulah ulama harusnya terdepan dalam aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya melegitimasi kezaliman dengan dalih-dalih ayat-ayat Al-Qur'an. Pesantren ambruk aja dia nggak komentar ulama itu. Apalagi begitu, itu urusan pesantren. Lanjutan saya ingin tegaskan begini. Apakah kita juga hadir di sini memperdebatkan ini, mau memberikan porsi yang lebih besar terhadap pembelahan anak bangsa di tengah-tengah kita? Kalaulah memang kita tidak kehendaki, tentu kita akan berpikir. Maksudnya pembelahan gimana? Ya sekarang yang pro, yang yakin, yang tidak yakin kan terbelah. Oke. Di diskusi ini juga kan kita dihadirkan karena punya pendapat yang terbelah. Kalau kita pendapatnya aklamasi, tentu kita tidak hadir di sini. Maksudnya pendapatnya sama-sama ini asli. Artinya begini, Pak Jokowi turun untuk kemudian oh tidak, saya belum sampai ke sana. Maksudnya kita semua anak bangsa, tentu kalau ada masalah pembelahan anak bangsa, kita pasti akan memilih jalan yang paling cepat menuju penyatuan dan menghentikan seluruh perdebatan dan pembelahan. Itu kan yang kita setujui. Dan jalan itu sebenarnya simpel, dengan menunjukkan ijazah. Bukan dengan memenjarakan anak bangsa. Bukan dengan menakut-nakuti akademisi. Bukan dengan menakut-nakuti aktivis. Ini tidak akan selesai. Oh iya. Tadi dibilang ada putusan. Oh putusan itu masih jauh. Masih ada banding, ada kasasi, ada PK. Dan sepanjang perjalanan ini. Apakah tidak akan muncul Roy Suryo yang lain? Tidak akan muncul Rizmon Hasiholan yang lain? Tidak akan muncul Kurnia Tidi Royani yang lain? Ya, Rustam Effendi yang lain dan seterusnya. Hari ini kan ini sebenarnya repetisi. Ini yang tampil di sini yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Ini kan adalah Bambang Tri dalam bentuk yang lain. Yang dulu masalah itu tidak segera diredam dan diselesaikan. Kan ada dua asumsi terhadap ijazah ini. Pertama, ijazah itu palsu sehingga Jokowi tidak berani menyampaikannya. Kedua, ijazah itu asli tapi Jokowi ingin menghukum orang-orang atau rakyat yang mempersoalkan ijazahnya. Yang pertama, kalau memang ijazah itu palsu, memang wajar kalau dia selalu bertahan atas petunjuk pengadilan saja dia akan berikan, padahal sudah ada ya. Proses mediasi itu hakim loh yang menjembatani. Perintah hakim